Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di pesantren Darul Falah. Kita langsung aja masuk. Nanti kita lanjut lagi pembicaraannya. Kita ngapain di dalam? Oke, ikuti terus, jangan kemana-mana. Ya, langsung saja kita masuk ke jalan mau ke pondok pesantren Darul Falahnya. Jadi pesantren Darul Falah ini adalah pesantren yang cukup terpopuler di Asahan karena setiap tahunnya jika ada ajang MTQ tingkat Kabupaten Asahan, Masya Allah banyak sekali santriwan dan santriwati yang mendapati juara 1, 2, 3 baik di bidang hifzil, kaligrafi maupun tilawah. Masya Allah. Dan seperti yang kita lihat masih banyak perkebun sawit karena pesantren ini berada di perkebunan Bandar Pulo, Kecamatan Iksongsongan, Kabupaten Asahan. Dan inilah dia jalan mau ke dalam pondok pesantrennya. Masih terlihat tradisional, masih dikelilingi rumah-rumah warga, kanan kiri sawit. Kami kemari bukannya sekedar jalan-jalan, tapi ingin mendaftarkan anak dari Pak Sada ya, yang bawa kereta ini ya, ingin mendaftarkan putrinya. Jadi sekalianlah kita jalan-jalan, sambung silaturahmi. Oke, kita sudah mulai memasuki perkarangan dari pondok pesantrennya. Masih terlihat banyak sekali rumah warga nih, tembok-tembok tingginya. Nah, ini slogan-slogan atau poster-poster yang panjang, ini posnya. Dan selanjutnya kita lihat lagi dalam. Oke, kita sekarang sudah mulai memasuki area pesantren Darul Falah. Bisa terlihat ini dia jalannya, ini posnya. Dan kita akan langsung saja ke ruangan di mana tempat pendaftarannya. Nah, dia pesantren Darul Falah. Di sini kita sudah masukin lah dia bangunan ekstrakurikuler karena pondoknya itu jadi di sebelah kanan jalan. Jadi ada kayak kantin, koperasi, situlah dia. Dan untuk ekstrakurikuler hifzil. Di atas tadi ada tempat hifzil untuk penghafal Al-Quran. Ini dia masjidnya, ada pembangunan lagi untuk karena muridnya tahun ini alhamdulillah banyak, jadi ada pembangunan lagi. Kita keliling-keliling dan sekitar. Nah, ini dia tampak bagian masjidnya, dan di dalam tuh masih ada santrinya juga yang lagi menghafal atau merojaah mungkin. Jadi inilah masjid pesantren Farah. Alhamdulillah lumayan besar. Jadi adapun sejarah Yayasan Pesantren Darul Falah didirikan berawal dari sebuah ide brilian yang digagas seorang putra daerah Kecamatan Eksongsongan untuk memajukan pendidikan agama Islam di tanah kelahirannya. Sehingga berdirilah Yayasan Al-Falah Eksongsongan, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan agama Islam dan sosial. Dimulai dari miniatur sederhana, berdirilah TPA Raudatul Falah pada tanggal 11 Agustus 2010. Melihat respon positif dan antusias masyarakat, maka Yayasan Al-Falah Eksongsongan mulai membentangkan sayapnya untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan yang lebih profesional, terakreditas dan kompetitif. Maka dirikanlah pesantren Darul Falah pada tanggal 15 Juli 2011 dan masih berdiri hingga sampai sekarang ini. Adapun program pendidikan mengacu kepada program Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional dengan basis program pendidikan pesantren selama 6 tahun, 3 tahun tingkat sanawiyah dan 3 tahun tingkat aliyah berijazah negeri dan pesantren. Pendidikan agama Islam mencakup tafsir, hadis, tauhid, fikih, bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, mantiq, dan lain-lain. Pendidikan umum mencakup matematika, IPS, IPA, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Bimbingan bakat dan minat mencakup tilawah Quran, marhaban, kaligrafi, nasyid, pidato, puisi, karya tulis, menyulam, menjahit, berkebun, dan berbela diri. Praktikum penerapan ilmu di bawah arahan dan bimbingan ustadzah yang berkompeten. Sehingga tak jarang santriwan dan santriwati yang berbakat mulai tumbuh dari pesantren Darul Falah. Karena memang
disinilah para santri digali bakatnya, diasah kembali bakat-bakatnya seperti bakat kaligrafi ataupun yang lainnya. Dan kita nanti akan coba, ini bagian masjid sekaligus bagian tempat ekstrakurikuler. Kalau pondok itu ada di seberang pagar sana. Untuk pondok santriwan dan santriwatinya itu dibedakan. Jadi ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Mungkin depan sini yang untuk yang laki-laki coba kita telusuri. Nah, dia jalan masih asri dengan perkampungan. Nah, dia papan pelang dari pesantren Darul Falah. Masih banyak pohon sawit, bahkan masih dikelilingi pohon sawit. Oke, langsung saja. Nah, kita akan coba menelusurin bagian dari tempat tidur ataupun sampai mana batasin, nanti aku masuk ke santri putri. Tempat pakaian. Tapi ini di tembok tinggi ya. Di balik tembok sebelah kanan itulah tempat santrinya. Jalannya. Jadi kita lihat sini ada berupa spanduk tentang maklumat, adapun bahaya mudib, poster-poster untuk sumbangan. Dan ini mungkin kelas, karena pas saya lewat sini saya dengar suara santri dan suara ustadz itu terdengar dari luar sini. Pagar lumayan tinggi. Kita coba menelusuri lagi. Masih banyak rumah warga. Dan inilah dia. Dan dari informasi yang saya dapat, bahwasannya akan ada pembangunan lagi, karena alhamdulillah banyak yang ingin masuk ke pondok pesantren Darul Falah. Ini sepanjang tembok ini masih pekarangan, masih ke pesantren Darul Falah, tempat mondokan santriwati kalau nggak salah ya. Kita balik lagi karena takut kesasar ya. Ini tembok yang setinggi ini itu masih merupakan bagian dari pesantren Darul Falah, tempat bisa jadi kamar ataupun kelas ruang belajar. Karena saya kurang tahu juga ya, soalnya kan nggak bisa lihat langsung ke dalam, karena tujuannya kemari cuma jalan-jalan doang. Kalau masuk ke dalam beda ceritanya. Dan ini dia masih banyak rumah warga. Ya, siapkan infak terbaik Anda untuk investasi akhirat di sana. Masya Allah, memang ya jelas ya. Nah, sedekah jariyah itu salah satu pahala yang tidak terputus amalnya. Nah, ini bahaya mudib. Nah, terlalu menjenguk. Nah, jangan nangis. Orang tuanya kan biasa kan kalau pesantren tuh mengkhawatirkan, nggak apa-apa, di sini mereka aman kok. Ini dia posnya mungkin ya. Dan pagar kiri merupakan tempat santrinya belajar ataupun pondoknya gitu. Jadi di sebelah kanan ini tadi seperti yang kita lihat banyak anak-anak tahfiz ataupun anak ekstrakurikuler lainnya gitu tadi. Nah, itu dia bisa kita lihat di sana. Itu ada beberapa kelas-kelas atau mungkin kamar lah ya. Kembali lagi tempat kita tadi sampai. Yayasan Al-Falah, Pesantren Darul Falah. Inilah dia. Di sini itu pernah saya lihat, ini adalah tempat nanti ada net. Kalau misalnya sore itu ada ekstrakurikuler seperti main poli ataupun olahraga yang lainnya itu, kalau nggak salah di sini antara pohon-pohon sawit ini jadi dipasangi tiang.
yang satu tank lainnya baru dipasang net volley ataupun net badminton kalau tidak salah gitu ya. Ada ruang-ruangan tempat ekstrakurikuler ataupun kelas, mungkin ini yang kelas 1 gitulah, karena kan ada ya, sanawiyah tentu aliyahnya juga tingkatnya kan, jadi mungkin ini yang kelas sanawiyah karena yang di sana tadi mungkin aliyahnya gitu. Dan dia masjidnya kita lihat sini masih terlihat bahwasanya itu ada besi-besi untuk pembangunan, ingin memperlebar masjid kalau nggak salah, atau ada pembangunan lagi untuk teras masjid. Dan kita lihat ada slogan atau ada spanduk yang siapkan tempat terbaik kalian. Masya Allah, bayangkan jika kita berinfak di pesantren ini, maka kita akan mendapat, dengar simak sabda Rasulullah SAW, idza matal insanu in qata amaluhu illa min thalatha shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'ulah. Jika mati manusia, putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Sedekah jariyah, pahala yang tidak terputus walaupun kita sudah mati. Apabila kita berinfak di pondok pesantren ini, selama pesantren ini masih berdiri, masih ada murid santriwan santriwati yang belajar dalamnya, maka Masya Allah pahala tersebut akan mengalir terus kepada kita. Ilmu yang bermanfaat, tentu ketika santriwan santriwati lulus dari pesantren Falah, pasti akan memperoleh ilmu dan dia bisa mengajarkannya pada orang lain. Doa anak soleh, tentu saja doa anak soleh, insya Allah tamatan pesantren Falah ini akan menjadi anak yang soleh dan soleha, yang berbakat, yang insya Allah ridhoi oleh Allah. Dan itu tadi adalah ruang pendaftaran, mungkin ini beberapa kelas tapi dipakai untuk pendaftaran, karena kan pas yang 3 SMA udah tamat, jadi mungkin ini kosong, dipakai dulu untuk tempat pendaftaran ya. Inilah terlihat dari sudut gedung, ada ruangan ini. Di atas itulah tempat-tempat untuk santri hibzil ya kalau tak salah gitu. Oke, kita lanjut untuk melihat lebih dekat Masjid Pesantren Darul Falah, karena tadi yang sebelumnya masih terlalu ramai, takut mengganggu menghafal santri yang sedang merjaah atau menghafal, takut mengganggu. Jadi tadi juga masih ada tukang bangunannya, jadi sekarang udah sepi. Kita coba lihat sisinya, dan inilah dia mulai nampak pondasi-pondasi pembangunan atau penambahan pembangunan Masjid Pesantren Darul Falah. Masjidnya bercorak biru dengan tulisan kaligrafi yang Masya Allah indah. Masih nampak proses pembangunannya, dan kita lihat di dalam juga masih ada santri yang masih dalam menunggu waktu zuhur, atau juga sekalian menghafal dan mengulang kembali hafalannya. Di depan sana itu adalah pos untuk tempat melapor. Biasanya itu di sebelah kanan kita bisa kita lihat, itu adalah tempat untuk memanggil santri jika ada orang tua yang ingin menjenguk, atau ada panggilan penitipan barang, bisa pakaian ataupun makanan. Jadi tempat itu di situ nanti diumumkan lewat
sound system toa ya. Jadi nanti santri dipanggil lewat situ dan mereka datang. Inilah lokasi lapangan karangan pesantren Darul Falah. Selanjutnya masjid sudah, kembali lagi gedung tadi. Apakah Pak Sada sudah selesai dengan berbincang dengan ustadznya? Kita pantau terus. Bismillah. Dan kita lihat setelah balik ternyata sudah selesai, tapi tinggal berbincang-bincang dengan ustadz sini. Lagi bantu Karena solusinya ada dengan ustadz mungkin sekarang kan tentang beberapa informasi di pesantren. Inilah bincang-bincang santai dari Pak Sada dan juga Ustadz. Kita lihat santri-santri yang baru keluar karena sudah mulai memasuki, sudah mau mendekati waktu zuhur. Jadi santri mungkin sedang untuk mau mandi mungkin atau mempersiapkan waktu untuk sholat. Pulanglah dia. Kiranya dan dapat informasi bahwasannya santri Masya Allah bertambah banyak. Makanya ada pembangunan lagi, kata Ustadz tadi begitu. Ini ya 500 tahun ini santri baru. Mantap. Jadi total santri sekitar 10.000. Karena yang tamat kemarin 4 orang, yang lain ini 16 lebih kuat kali. Tapi kita nggak nutup karena pembangunan terus ini. Ini ada penambahan masjid. Bisa dikunci di gereja. Iya. Kita beli kalau bisa. Setelah berpamitan tadi dengan Ustadz, kita langsung saja pulang karena ada kegiatan lain mungkin. Jadi kita bisa pulang di zuhur. Nah, udah mau mendekati waktu zuhur juga. Kita lihat santri baru berkeluaran dari kelas maupun dari ibadah tempat santriwan. Lagi kita lihat sini jalan arah pulang, kita melihat ini dan inilah dia pondok santriwatinya. Jadi dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Ini tadi yang saya bilang pos jaga atau pos pemanggilan. Jika ada ingin orang tua yang menjenguk atau mengirimkan makanan, pakaian maupun yang lainnya. Nah, kita lihat juga mungkin depan ini adalah ustazah atau ustaz yang dekat rumahnya dari pondok, mungkin pulang atau ada yang mau diambil, itulah kira-kira ya. Nah, dia perjalanan kita hari ini dari pondok pesantren Al Falah, perkebunan Bandar Pulau, Kecamatan Eksosongan dan Asahan. Semoga kiranya Yayasan Pesantren Darul Falah makin ke depan makin sukses, makin jaya, dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin hari ini sampai di sini dulu perjalanan kita, jalan-jalan santai silaturahmi ke pesantren Darul Falah. Next di waktu yang akan datang mungkin kita akan ke tempat lainnya. Oke, di sini saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun membelit, karena sungguhnya manusia tetap bersalah dan dosa. Jadi kepada Allah saya mohon ampun, kepada pemirsa sekalian saya mohon maaf. Akhirul kalam fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantau terus Polder Indonesia. Aja kemana